Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang suatu sedikit polemik yang mungkin banyak siswa, wah gimana nih ngapain lagi gitu kan. Apakah ngebahas tentang lolos eligible di sekolah, tapi nggak lolos SN. Terus ngapain? Oke, selanjutnya. Hampir beberapa orang berpikir seperti itu ya kan, sehingga bulan Januari ini menjadi suatu bulan yang bingung ya nggak sih, mau ngecek LTMPT masih belum rilis ya kan, atau mungkin udah rilis TK tapi masih bingung juga ya kan gitu, karena sinkronisasi hampir setiap tahun Cafe Dos analisis itu seperti itu. Januari itu sinkronisasi, padahal kita kan butuh ya kan, apakah aku bisa lolos SN apa enggak, sehingga ketika kalian coba misalnya terus akhirnya kalian nggak lulus eligible, ingat ya, informasi informasi terkait sama SNMPTN terima atau enggak nyelesai lapangnya itu di bulan Maret ya kan, di bulan Maret. Dan bulan Januari setahu Kak Firdaus belum keluar ininya rilis terbaru. Yang ada mungkin kalau kalian bisa lihat itu hanya tahun 2020 bukan 2021, sedangkan kalian lulus tahun 2022, kalian butuh data 2021 wajib gitu. Ketika kita bisa ngitung 3 tahun, ini hanya untuk yang 3 tahun terakhir gitu ya, untuk analisisnya. 5 bisa nggak sih Kak? 5 tahun bisa, tapi kurang relevan. 3 tahun tuh lebih mudah kayak gitu ya. Nah ketika misalnya Kak, aku udah nih Kak ya kan, katakanlah video ini ditonton sama orang yang baru tahu video Kak Firdaus di bulan Maret misalnya, ya nggak lolos eligible, lolos eligible tapi ya nggak lolos SNMPTN, itu ngapain? Ingat, di akhir Maret kalian, ini bagi yang nggak lolos ya kan, tapi yang lolos juga nggak apa-apa, ditonton aja bebas gitu. Atau yang kelas 2 nih ya biar tahu gitu ya, atau kelas 2 biar tahu. Nah ketika saya bulan 3 kalian ada info nih, wah nggak lolos nih, terus itu ngapain ya kan? Nggak lolos ini bisa jadi yang pertama adalah alumninya nggak ada, atau mungkin nilainya, atau mungkin pilihan PTN-nya, atau mungkin ketika dia ngebahas sama konsultan PTN-nya mungkin salah memilih ya kan. Hati-hati, pilihan satu pilihan beda sama 2 pilihan. Sama kayak Kak aku ngambil 2 pilihan tapi salah penempatan tuh ngaruh juga gitu ya. Oke, jadi nanti insya Allah akan Kak Firdaus bahas terkait sama yang pilihan-pilihannya. Nah selanjutnya, Kak kalau misalnya aku nggak lulus tuh gimana? Maka kalian harus nge-push, bukan push rank ya. Oke. Tapi nge-push terkait sama waktu. Ketika dapat kabar misalnya di bulan Mei nih, misalnya ada gelombang 1, gelombang 2, belum dicek ya, kepo, lihat dong sekarang. Ada gelombang 1, gelombang 2. Setahu Kak Firdaus ya, kalau misalnya kita menatap kepada tahun sebelumnya, ya setahu Kak Firdaus, ketika kalian misalnya gini, di bulan Maret sampai bulan April misalnya, ya kan, kalian mau gelombang yang 2 misalnya, kalian harus cepet-cepetan daftar. Kenapa? Karena banyak orang berpikir, mendingan gelombang 2 dong, lebih lama gitu kan dibandingkan gelombang 1 kan gitu. Dan emang setahu kakak emang sekali gelombangnya cuma sekali doang. Intinya cuma tes sekali doang. Tapi kalau misalnya pun kalian dapatnya yang gelombang 1, ya berarti nih bulan 3 ke bulan 5 awal katakanlah, ya udah harus nge-push gitu, harus nge-push gitu ya. Kak, misalnya soalnya ada 15 soal nih Kak, kayak yang katakan kemarin. Kita nggak tahu ya apakah ini 15 apakah 20. Ketika misalnya 15 atau 20, aku harus betul berapa Kak? Minimal harus betul 65% untuk dapetin grade B. Ya kan? Sekitar 80% untuk dapetin grade A. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian kepo juga, mungkin Kak Firdaus akan bikin video terkait sama challenge buat yang ingin lolos SBMPTN. Maksudnya gimana Kak? Dari 15 soal itu nggak harus ngerjain semua kali, nggak harus betul semua kali, ya kan? Kenapa? Mungkin nggak ada orang yang seperti itu. Tapi pun kalau ada ya paling sedikit. Kakak juga pernah punya murid dapat nilai 1000 matematikanya, paling cuma beberapa doang sih, nggak semua kan. Makanya LTMPT pun akan melihat seperti itu. Yang pernah kakak bahas juga ada soal terkait sama, ada soal so easy, medium sama zong dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Ada yang so easy itu di bawah 1 menit, easy itu 1-2 menit, medium itu 2-3 menit, zong itu lama
Tapi ingat, ketika kalian berpikir bahwa itu soal zong, soal nggak bisa dikerjain, dan kalian kerjain, skornya akan gede banget. Akan gede banget. Jadi mungkin Kak Firdaus akan bikin challenge SBMPTN. Oke, gitu ya. Buat yang galau nih Kak, nih emang bisa ya kayak nilai 400 dapat di ITS? Bisa. Nilai 400-an dapat di ITS? Bisa. Berarti kan 400 itu nggak betul semua Kak. Orang paling betul semua itu kan 1000. Ya nggak sih? Ya kan? Gitu. ITS loh 400-an loh. Bisa gitu ya? Bisa dong. Insya Allah bisa. Kalau Allah sudah berkehendak. Gitu ya. Jadi insya Allah akan Kak Firdaus bikin terkait challenge SBMPTN. Kayak gitu ya. Jadi kalian bisa siapkan mental kalian, siapkan amunisi-amunisi kalian. Semoga bisa menjadi yang terbaik gitu ya dalam persiapan eligible-nya. Tapi kalau misalnya emang dalam persiapan SBMPTN ya, kan tadi eligible kan tadi nggak lolos kan gitu. Terus emang kalau misalnya aku dalam nge-push sekitar dari bulan 3 nih sampai bulan 5 berarti 2 bulan itu bisa Kak? Bisa banget. Ketika satu soal itu 15, satu sub tes 15 soal berarti kali 8 itu kurang lebih ada 120 ya, 120 kan. Ya udah 120 soal. Sedangkan kita punya hari katakanlah 60 hari, berarti satu soal itu kan 2. Tapi nggak bikin 2. Kalau udah pernah bahas juga videonya, satu hari itu 3 soal. Satu hari 3 soal. Satu hari ya, tapi kalau ngerti. Orang kimia juga ketika kimia ada 15 soal misalnya, ya ngajuin 10 cukup lah untuk dapetin grade C, ya kan. Oke, gitu ya. Yang penting kan sekarang tuh fokusnya bukan tentang apakah kok gimana. Yang penting pertama adalah lolos dulu PTN-nya. Kenapa? Bisa dicek ya. Kan sekitar tahun 2020 660.000 siswa yang ikut UTBK yang lolos hanya 18%. Sekitar segitu ya. Terus tahun 2021 berarti yang kemarin tuh bulan 4 bulan 5 yang lolos itu dari 770 ribuan yang lolos hanya 23%. Sisanya kemana Kak? Mandiri. Kalian mau mandiri silakan. Nanti ada data-data yang bayarnya gede dan lain-lain. Dan emang itu lumrah banget. Udah emang begitu. Gitu ya. Oke. Mungkin gitu aja dari Kak Firdaus. Semoga video ini bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.